Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi cuti pegawai. Ya, ini masuk di video yang kedua di part 1 ya. Kita masuk di cuti karena alasan penting. Cuti karena alasan penting ini ada 3 ya. Maksudnya yang pertama yaitu salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit keras atau meninggal dunia. Dan jika salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal, salah satu anggota PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya. Mereka harus mengurus tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Kemudian PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan. Tata cara permintaan pengajuan cuti karena alasan penting yaitu yang pertama, mereka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Kemudian permintaan secara tertulis tersebut mereka harus meng-ACC, yaitu tadi yang petugas yang berwenang tadi memberikan izin. Kemudian yang ketiga yaitu untuk cuti dengan alasan anggota keluarga yang sakit keras harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Kemudian PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Apabila ada musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan cuti karena alasan penting sekurang-kurangnya serendah-rendahnya dari ketua RT. PNS yang ditempatkan di tempat yang berbahaya Republik Indonesia dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Kondisi kejiwaan di sini bukan karena gila. Maksudnya yaitu karena tekanan, karena tugas, biar mereka tidak trauma. Kemudian lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat penting yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 bulan. Dalam hal yang mendesak sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting. Maksudnya di sini, jika kalian sudah mengajukan cuti ya, paling lambat itu 1 bulan, dan petugas yang berwenang tersebut belum meng-ACC surat kalian, maka surat itu diberikan oleh kepala instansi atau kalian bisa meminta surat izin di mana di tempat kalian bekerja. Kemudian pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang yang memberikan cuti. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Kemudian masuk ke poin ke-6 yaitu cuti bersama. Cuti bersama ini seluruh pegawai di Indonesia melakukan cuti. Nah, ini ditetapkan oleh Presiden. Cuti bersama tidak mengurangi hak atas cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Semisal ya di sini ada Saudari Firda Ristandi ya. Ini beliau menduduki jabatan sebagai perawat di Rumah Sakit Umum di daerah Sleman. Kemudian pada bulan Juni tahun 2017, beliau tidak diberikan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri selama 5 hari kerja karena harus tugas piket di rumah sakit, harus merawat orang sakit. Dalam hal ini cuti tahun 2017 yang ditambah 15 hari kerja. Nah, misal di tahun 2017 Saudari Firda ini mengambil cuti tahunan selama 12 hari. Nah, karena alasan cuti bersama dan tidak bisa mengambil cuti ini karena merawat orang sakit, maka cuti bersama ditambah dengan cuti tahunan. Jadi 12 hari kerja ditambah 5 hari kerja, yaitu 17 hari. Oke.
Kemudian yang terakhir yaitu cuti di luar tanggungan negara. Maksudnya yaitu PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Alasan pribadinya atau mendesak sebagaimana dimaksud antara lain yang pertama yaitu mengikuti atau mendampingi suami istri, tugas negara atau belajar di dalam ataupun di luar negeri. Yang kedua yaitu mendampingi suami istri bekerja di dalam atau di luar negeri, menjalani program untuk mendapatkan keturunan, yaitu program mempunyai anak, program KB, program bayi tabung, dan lain-lain. Nah, di sini maksudnya cuti di luar tanggungan negara ini kalian sama ya, harus bekerja paling lama 5 tahun, sama seperti cuti besar. Kemudian mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Di sini berkebutuhan khusus ya ini seperti anaknya mengalami cacat mental atau cacat fisik. Kemudian mendampingi suami istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus, mendampingi atau merawat orang tua mertua yang sakit uzur. Tata cara permintaan dan pemberian cuti ini yang pertama yaitu seorang PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis pada jabatan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian berdasarkan permintaan tersebut, pihak yang berwenang tadi memberikan cuti. Untuk mengajukan cuti karena ada salah satu suami istri kita menjalankan tugas atau belajar di dalam ataupun di luar negeri, mereka harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas dari negara, tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Kemudian cuti di luar tanggungan negara karena alasan mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendampingi surat keputusan atau penugasan pengangkatan dalam jabatan. Untuk mengajukan cuti karena alasan menjalani program mendapatkan keturunan harus memerlukan perawatan khusus, harus mengambilkan surat khusus keterangan dari dokter spesialis. Kemudian cuti karena alasan mendampingi atau merawat orang tua, mertua yang sakit atau uzur harus melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun. Ya, di sini kalian bisa mengambil cuti di luar tanggungan negara paling lama selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila terdapat alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya. Alasan-alasan pentingnya itu banyak sekali. Apabila sakit, apabila studi belajarnya diperpanjang, apabila pekerjaannya diperlama di dalam atau di luar negeri, atau ada salah satu anggota orang tua kita sakit uzur selama lebih dari 3 tahun, maka mereka berhak memperpanjang hak cuti di luar tanggungan selama 1 tahun. Permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara. Jadi kalian sebelum mengambil cuti ini, minimal kalian mengajukan permintaan sebelum paling lambat 3 bulan. Jadi 3 bulan sebelumnya kalian harus mengajukan permintaan ini. Kemudian cuti di luar tanggungan negara dapat mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan jabatannya menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi. Nah, cuti kenapa kok harus diberhentikan dari jabatannya? Karena ini bukan tanggung jawab negara, bukan cuti yang dibebankan, bukan cuti yang ditanggungjawabkan oleh negara. Jadi semisal kalian sudah mengambil cuti tersebut selama 3 tahun atau paling lama memperpanjangnya selama 1 tahun, kalian harus diberhentikan karena jabatan kalian kan kosong dan harus diisi oleh orang lain. Kemudian dalam hal yang permintaan atau permohonan cuti ditolak kepada BKN, Kepala Badan Regional BKN mengembalikan secara tertulis. Jadi semisal pihak yang berwenang tadi menolak, pihak yang berwenang tersebut harus memberikan penolakan secara tertulis. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK, yaitu pejabat PPK, yaitu nanti kita bahas.
Setelah mendapatkan persetujuan dari BKN, BPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara. Pemberian atau permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan negara. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS karena ini bukan tanggung jawab, bukan urusan dari negara. Karena namanya aja cuti di luar tanggungan negara, pastikan tidak digaji. Kemudian selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. Jadi kalian setelah mengambil cuti ini harus diberhentikan dari pekerjaan kalian. Semangat ya, tetap fokus ya anak-anak. Kemudian kita ke poin N. PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya. Batas yang paling 1 bulan setelah menjalankan cuti tersebut. Apabila tidak melaporkan diri secara terus dalam jangka waktu 1 bulan, maka akan diberhentikan dengan hormat. Maksudnya di sini kalian setelah mengambil cuti di luar tanggungan negara harus segera melapor, harus segera mengisi laporan setelah mengambil cuti ini. Dan paling lambat 1 bulan. Dan apabila kalian tidak melapor selama 1 bulan, mengajukan surat permintaan selama 1 bulan, maka akan diberhentikan. BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah menerima laporan wajib mengusulkan kembali pengaktifan PNS. Kemudian dalam hal permohonan pengaktifan kembali PNS yang disetujui, Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional menandatangani persetujuan tersebut. Dalam hal PNS yang melaporkan diri tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, akan disalurkan pada instansi lain. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ya. Kemudian PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu di ketentuan-ketentuan yang lain yang diberikan dengan hal cuti pegawai PNS yang berikut. Yang pertama, PNS yang sedang menggunakan hak cuti tahunan, cuti besar karena cuti transformasi penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, dapat tetap menjalankan tugas menjadi hak PNS yang bersangkutan. PNS yang sedang menggunakan hak cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh BPK dalam hal mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu dari BPK sebagaimana yang dimaksud, maka pejabat tinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti. Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada BPK. Nah, pemberian cuti ini sebagaimana dimaksud dalam Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 disebutkan bahwa cuti yang diberikan hanya oleh BPK, pejabat pembina kepegawaian. BPK yang dimaksud yaitu para menteri, jaksa agung, kepolisian, kepala kepolisian, pemimpin lembaga di lembaga non pemerintahan, para kepala BIN yaitu Badan Intelijen Nasional, dan pejabat lainnya ditentukan oleh presiden. Kemudian ada sekretaris jenderal seperti Mahkamah Agung, gubernur, dan bupati atau wali kota. Pejabat dan para pejabat yang ada di bawah para pejabat tersebut setelah mendapatkan pendelegasian dari para pejabat yang berhak memberikan cuti, pendelegasian tersebut dilakukan dengan menggunakan surat keputusan. Cuti pada PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga yang diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Nah, sekian semua materi yang saya berikan, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis cuti. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.